Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya yang semoga channel YouTube ini bisa membawa manfaat untuk ibu-ibu ataupun bunda-bunda di rumah yang mau punya bayi, yang sudah punya bayi maupun toddler. Eh, oh iya, channel ini tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini hanya ada tips-tips yang sesuai pengalaman saya saja. Kembali lagi ke ibu masing-masing ya. Yang pertama, di sini saya hari ini akan membahas apa aja sih yang dibutuhkan seorang ibu untuk apa aja yang perlu dipersiapkan oleh seorang ibu untuk menyambut bayi yang baru lahir atau baby newborn. Kalau saya sendiri, ini berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya beli, yang setelah saya beli, oh ternyata ini nggak terlalu penting, oh ini penting gitu. Ini beberapa yang saya list atau sebutkan awal ini adalah yang menurut saya urgent atau penting. Waktu itu sih saya belinya paketan ya, jadi terserah. Saya juga belinya di marketplace gitu. Kalau saya sendiri waktu itu kesepakatannya saya memakai popok kain waktu baby saya newborn, mungkin sekitar 1 bulan, 1 sampai 2 bulan ya. Jadi untuk waktu itu saya pakai, di sini saya udah list ya. Di sini saya waktu itu kalau saya pakai popok kain itu jadi waktu itu saya beli sekitar 2 lusin. 2 lusin berarti sekitar 24 ya. Kalian juga bisa ngelihat tergantung musim, karena kalau musimnya itu lagi musim dingin, belilah lebih gitu. Insya Allah bakal kepake kok kalau berencana nanti punya anak lagi kayak gitu loh. Jadi itu kan cuma dipakai mereka waktu bayi, insya Allah tetap awet gitu, asalkan kita simpan dengan baik seperti itu. Kalau bedong, yang kedua bedong, yang pertama tadi popok kain ya, yang kedua bedong. Kalau yang cuman pengen pakai pospak atau popok sekali pakai, boleh juga beli popok kain yang minimal setengah lusin untuk awal-awal saja kayak gitu ya. Tapi ada juga yang nggak membeli popok kain sama sekali karena misalnya pengen dari lahir emang udah pakai pospak, silahkan. Tapi kembali lagi ya ke kulit bayi itu, apalagi bayi baru lahir itu kan sangat sensitif. Yang kedua bedong, karena saya memakai popok kain maka saya itu membeli bedong minimal, kalau menurut saya kalau pakai popok kain minimal punya 1 lusin bedongnya. Tapi kalau dia pakai pospak atau pakai pampers itu bisa cuman beli 6 sih, 6 pieces atau setengah lusin bedongnya. Kalau saya bedong itu juga selain pakai bedong, nanti kalau dia udah nggak di bedong itu bisa buat sebagai untuk ngelap gumoh, untuk alas ompol kayak gitu ya. Waktu itu saya beli baju lengan panjang, nggak banyak sih, saya punya baju lengan panjang itu sekitar 3 pieces doang ya. Karena nggak semua anak itu suka pakai baju lengan panjang, sebenarnya tergantung biasa atau enggaknya ya. Ada juga yang 6, tapi kalau misalnya 6 masih dalam batas wajar kok. Kalau baju lengan pendek, kebetulan waktu itu saya hampir 1 lusin punya. Baju lengan panjang sih emang sedikit, baju putung atau singlet saya punya 3 setel. Sarung tangan kaki sekitar 4-5 setel. Dan itu anak saya itu nggak terlalu waktu bayinya itu susah dipasangin sarung tangan, sarung kaki itu cepat sering lepas, akhirnya tuh banyak hilang gitu loh. Nggak hilang, kadang-kadang udah dicuci terus beda warnanya kayak gitu. Terus topi bayi kalau menurut saya sekitar 3 kan bolak-balik dicuci juga nggak apa-apa, soalnya itu kepala bayi kan juga cepat ya membesarnya gitu. Terus bantal anti peang itu saya beli, tapi kemarin juga ada yang ngaduin 2, jadi saya punya 3 gitu. Sebenarnya saya punya 2, terus dikaduin lagi 2, jadi saya punya 4, tapi nggak terlalu kepake ya, nggak terlalu kepake lama karena anak saya setelah umur 6 bulan itu nggak terlalu suka pakai bantal gitu. Tisu basah itu perlengkapan skincare. Oh iya, kita balik ke ini aja dulu ya. Tadi topi bayi, terus oh iya, sekarang kan udah banyak tuh
Kalau ada yang mau pakai gurita itu juga bisa. Gurita kan sekarang ada yang perekat, ada yang ditali-tali itu. Kalau saya dulu cuman untuk ini sih formalitas aja sih, itu pakai gurita yang perekat dan nggak beli banyak sih. Saya mau beli 3 aja tapi disuruh minimal beli 6 waktu itu. Kalau beli mendingan di marketplace deh gitu, kalau yang kayak untuk perlengkapan newborn ya. Terus tadi popok kain, bedong, baju lengan panjang, baju lengan pendek, baju kutung, sarung tangan kaki, topi bayi. Oh iya, saya juga beli sleep suit. Tapi saya beli untuk nggak yang newborn, saya beli yang 3-6 bulan dan 6-9 bulan. Dan sekarang yang 6-9 bulan itu masih seperti baru semua, belum pernah dipakai. Yang 3-6 bulan saya pakai. Nah, karena anak saya itu emang gerahan, nggak tahan pakai yang panjang-panjang gitulah. Terus perlak kompol, kelambu juga. Perlak kompol itu perlu ya. Saya punya 2 sih kalau perlak kompol ya. Sebenarnya kan itu mudah banget dicuci, juga cepat kering ya. Habis itu dilap gitu. Skincare, saya udah pernah bahas skincare ya sebelum ini. Saya waktu bayi itu kapas belat buat bersihin waktu pusarnya bulan lepas ya. Tisu basah, tisu kering. Kalau skincare bisa lihat di channel YouTube saya yang diisi pouch bayi, tapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan anaknya juga ya. Karena kalau anak bayi yang baru lahir kan banyak banget ya, lebih rinci lah. Kadang ada salur ruang popok dan lain-lain. Kalau anak saya sudah lebih, sekarang umurnya itu, jadi skincare-nya udah lebih hemat gitu. Oh iya, terus juga sabun pencuci botol susu untuk yang mau pakai dot, yang kira-kira untuk ibu-ibu pekerja ya, yang asinya disedot, dipompa. Sabun atau deterjen bayi biasanya untuk NB. Saya juga waktu anak saya masih newborn itu saya pakai ini yang khusus bayi, baju cuci, untuk cuci bajunya. Soalnya kan kita nggak tahu ya, kulit bayi newborn itu banyak yang sensitif. Cotton bud untuk yang bersihin upil itu juga. Terus yang buat sedot ingus juga bisa, itu juga bisa maksudnya kita nggak berharap anak sakit sih, tapi ya nggak apa-apa kayak gitu, itu bisa kepake kok. Terus masih banyak kalau saya sih itu ya, kalau yang penting menurut saya, jadi yang nggak terlalu dibutuhin. Oh iya, keranjang buat misal untuk cucian kotor kayak gitu. Kalau yang pakai popok kain untuk bekas popok kainnya kayak gitu ya. Terus bak mandi ya, bak mandi cukup 1 aja sih kalau saya mah. Bak mandi itu juga tergantung kebutuhan, kan ada yang suka mandiinnya berdiri ya, jadi kayak ada 2 alas kayak gitu mandinya berdiri. Kalau saya bak mandi biasa aja sih. Terus perlengkapan sabun mandi itu ya, sabun mandi, sampo itu. Kalau udah toddler kan nambah sikat gigi ya. Terus kebetulan kita bahas bayi, jadi belum ada sikat gigi. Terus ini bagian yang penting nggak penting menurut saya, dan kalau punya uang berlebih ya boleh beli. Itu seperti boncer biasanya ya. Kalau yang nggak punya neni, pengen anaknya tidur lebih lama waktu newborn, itu bisa sih ditaruh di boncer. Kebanyakan anak suka kan kayak diayun-ayun gitu ya, ibunya bisa masak lebih tenang waktu nyuci juga gitu. Itu bisa pakai boncer. Terus kalau ada juga yang nggak beli bak mandi tapi dia beli baby better. Kalau saya sih pilih salah satunya ya, itu lebih hemat. Karena menurut saya nggak akan kepake dua-duanya banget gitu loh. Udah pakai bak mandi terus pakai baby better gitu. Baby better itu buat yang ya nggak apa-apa ditaruh di baby better, itu kan dia memang seperti boncer itu, tapi ketika kita mandiin kan dia lebih safety gitu kan. Terus stroller dan alas strollernya gitu. Tapi nggak semua anak juga suka di stroller gitu. Oh iya, untuk yang baby walker juga kebetulan saya nggak beli sih, karena saya emang nggak niat ngasihin baby walker. Tapi waktu itu ada saudara yang minjemin, itu buat 6 bulan juga sih, nggak buat newborn. Itu bisa bertahap membelinya bun, jadi nggak usah dipaksakan dari awal seperti itu. Kalau saya sendiri itu sebenarnya niatnya beli push walker ya, yang didorong sendiri gitu. Tapi waktu itu kebetulan anaknya udah dititah, terus udah cepet bisa jalan, jadi nggak sempet beli push walker. Ya setahun sih dia sempet di baby walker tapi nggak lama. Itu tadi menurut saya yang antara penting dan nggak penting. Yang awal-awal tadi yang penting ya, yang urgent. Yang terakhir tadi itu kebutuhan sekunder menurut saya. Oh iya, lupa, ini juga kebutuhan primer. Kalau saya sih ini kebutuhan primer ya, diaper bag.
diaper bag itu sekarang udah banyak banget yang jual, dari yang termurah sampai yang termahal. Kalau saya waktu itu kebetulan belinya ransel, jadi kalau misalnya pergi kemana-mana bapaknya juga bisa pakai, Bun. Kalau imunisasi atau apa ya. Kalau yang sebenarnya sih kalau yang pergi ke deket-deket aja sih kebetulan itu, dan biasanya sih kita udah banyak, bukannya berharap sih, kadang ada yang udah ngadoin ya. Saya aja itu punya diaper bag itu yang hasil kado sendiri aja tuh lebih dari 3 gitu. Kalau yang beli sendiri sih emang saya beli yang ransel tuh. Itu diaper bag menurut saya penting ya Bu. Kalau yang kayak tadi stroller itu sesuai kebutuhan dan sesuai budget gitu. Tinggal diinin lagi aja. Kalau kira-kira ibu itu adalah tipe yang gampang gerah, berarti kemungkinan anaknya juga bisa gampang gerah gitu. Dan kayaknya kebiasaan juga, kalau anak saya dari kecil emang kebiasaan gak terlalu suka baju lengan panjang, jadi ya saya banyak yang baju lengan pendek sampai sekarang. Kalau celana panjang ya alhamdulillah bisa gitu. Segitu dulu ya ibu-ibu. Semoga video ini berfaedah dan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa komen dan share sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian. Kalau misalnya ada yang ketinggalan sebelum-sebelumnya, jangan lupa nonton ya video-video yang sebelumnya. Terima kasih sudah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.